Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rensi Dilva Rahima dengan NIM 2186206058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Buddha serta keragaman kenampakan alam. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, makna peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Buddha, yang kedua, tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha, dan yang ketiga yaitu keragaman kenampakan alam dan buatan. Yang pertama yaitu makna peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-Buddha. Yang pertama, ada peninggalan sejarah dari masa Hindu. Di sini sebenarnya ada beberapa kerajaan, akan tetapi saya hanya mengambil 3, yaitu yang pertama kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Bali. Di sini ada beberapa peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, 7 buah yupa. Yang kedua, kalung Cina yang terbuat dari emas. Yang ketiga, 1 arca bulus. Dan yang keempat, 12 arca batu. Dari peninggalan prasasti diketahui bahwa Kudungga adalah Raja Kutai yang pertama. Raja Kudungga diganti oleh putranya yang bernama Aswawarman. Kemudian digantikan lagi oleh Raja Mulawarman. Pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai berkembang pesat sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Beliau menyembah Dewa Siwa, sedangkan dalam suatu upacara menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Peristiwa ini ditandai dengan berdirinya sebuah yupa. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana. Rakyatnya hidup sejahtera dan makmur. Dan peninggalan sejarah dari masa Hindu yang kedua yaitu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi Sunda Kelapa atau Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Untuk peninggalan kerajaan Tarumanegara, antara lain yang pertama ada prasasti Ciaruteun. Yang kedua ada prasasti Pasir Koleangka. Yang ketiga prasasti Kebun Kopi. Yang keempat prasasti Tugu. Yang kelima prasasti Pasir Awi. Yang keenam prasasti Muara Cianten. Yang ketujuh prasasti Cidang Hyang. Yang kedelapan arca Rajasi. Yang kesembilan arca Wisnu Cibuaya 1, dan yang terakhir adalah arca Wisnu Cibuaya 2. Untuk prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Pada prasasti Ciaruteun menggambarkan jejak telapak kaki Dewa Wisnu. Sedangkan prasasti Tugu menceritakan cara pemerintahan yang teratur. Purnawarman adalah raja yang terkenal di Tarumanegara. Beliau pemeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membuat saluran air untuk pertanian dan mencegah banjir. Mata pencarian rakyat dari pertanian, perikanan, dan perdagangan sehingga rakyat dapat hidup dengan makmur. Dan yang selanjutnya peninggalan sejarah dari masa Hindu ada kerajaan Bali. Untuk kerajaan Bali sendiri didirikan oleh dinasti Warmadewa. Pusat kerajaan diperkirakan sekitar daerah Tampak Siring dan Pejeng. Ini sesuai keterangan pada prasasti dan lontar Bali. Raja yang terkenal di Bali berasal dari dinasti Warmadewa, yaitu Raja Sri Chandrabaya Singha,
pada tahun 959 Masehi sampai 989 Masehi. Yang selanjutnya ada Raja Udayana dan Raja Anak-Wungsu pada tahun 1049 Masehi sampai 1077 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Akan tetapi, selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Masa kekuasaan kerajaan Bali berakhir pada saat rajanya Sri Astasura Ratnabumi Banten ditaklukkan oleh Gajah Mada dari Majapahit tahun 1430 Masehi. Untuk peninggalannya, dari kerajaan Bali antara lain yang pertama ada Prasasti Berangka tahun 882 Masehi. Adapun peninggalan kerajaan Bali antara lain yang pertama ada Prasasti Berangka tahun 882 Masehi. Yang kedua Prasasti tahun 896 Masehi. Yang ketiga Tugu Sanur Berangka tahun 914 Masehi. Yang kedua ada peninggalan sejarah dari masa Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kalingga dan yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Untuk Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad 6 Masehi di daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Peninggalan Kerajaan Kalingga antara lain Prasasti Tukmas yang ditemukan di Desa Dakawu di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah bagian utara. Prasasti yang bertuliskan tahun 650 Masehi ditulis dalam huruf Pallawa dan memakai bahasa Sanskerta. Dan yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Letaknya di Muara Takus, sekarang daerah Riau. Tepatnya pada pertemuan dua aliran sungai, yaitu Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Palembang merupakan pusat kerajaannya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh Balaputradewa, merupakan putra dari Samaratungga yang berasal dari Jawa. Sekitar abad ke-9, pada mulanya kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan sungai. Namun setelah kuat mengadakan perluasan kekuasaan, perluasan ini dimaksudkan untuk menguasai perdagangan. Hal ini bisa dilihat dari daerah-daerah yang ramai. Daerah pusat perdagangan yang berhasil dikuasainya antara lain daerah Tulang Bawang, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Gentingkra, dan Jawa Tengah. Dalam upaya membentuk armada laut yang kuat, hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda dapat dikuasainya. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut sebagai kerajaan Nusantara yang pertama. Wilayah kekuasaan luas didukung letak Sriwijaya yang menjadi pusat pertemuan antara pedagang dari India dan Cina, menjadikan kemajuan bagi rakyat. Oleh sebab itu, kegiatan perdagangan dan pelayaran menjadi mata pencarian utama yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya dikenal pula sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Tidak terbatas penduduknya yang mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Bahkan, pendeta dari Cina yang bernama Ai Ting tahun 685 Masehi menetap di Sriwijaya. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain yang pertama ada Prasasti
Kedukan Bukit pada tahun 684 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuwo pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga Prasasti Kota Kapur pada tahun 684 Masehi. Dan yang terakhir ada Prasasti Karangbrahi pada tahun 686 Masehi. Dan yang ketiga ada peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Mataram kuno, yang kedua Kerajaan Medang Kamulang, dan yang ketiga dan terakhir Kerajaan Kediri. Untuk Kerajaan Mataram kuno, kerajaan ini sendiri terletak di daerah Jawa Tengah dan berdiri pada abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain, yang pertama dinasti Sanjaya. Untuk dinasti Sanjaya sendiri ada beberapa poin. Yang pertama Prasasti Cangga pada tahun 732 Masehi ditemukan di Gunung Wukir di desa Tanggal. Isinya memperingati pembuatan lingga di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Yang kedua ada Prasasti Mantiasih pada tahun 907 Masehi dan Prasasti Wanua Tengah III pada tahun 908 Masehi. Isinya raja-raja yang memerintah dari dinasti Sanjaya. Untuk peninggalan pada kerajaan Mataram kuno yang kedua, ini ada dinasti Syailendra. Untuk dinasti Syailendra ada beberapa poin. Yang pertama ada Prasasti Sojomerto. Isinya menyebutkan seseorang bernama Syailendra yang beragama Buddha. Yang kedua ada Prasasti Sangkara. Isinya menerangkan Raja Rakai Panangkaran telah berpindah agama dari Hindu menjadi Buddha. Yang ketiga ada Prasasti Kalasan pada tahun 778 Masehi. Isinya seorang raja dari dinasti Sanjaya berhasil membujuk Raja Rakai Panangkaran dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu untuk membangun sebuah bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah vihara untuk para bihu di Kalasan. Yang keempat ada Prasasti Klurak pada tahun 782 Masehi. Isinya tentang pembuatan arca Manjusri sebagai wujud dari Buddha, Wisnu, dan Sangga yang disamakan dengan Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Yang kelima, Prasasti Ratu Boko. Isinya kekalahan Balaputra Dewa dalam perang dengan kakak iparnya Rakai Pikatan. Untuk peninggalan pada masa Hindu-Buddha yang kedua, yaitu ada Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Namun, letak Kerajaan Medang Kamulan berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Muara Sungai Brantas. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Nganjuk sebelah barat dan Pasuruan sebelah selatan, serta selanjutnya hampir mencakup seluruh Jawa Timur. Untuk peninggalan Kerajaan Medang Kamulan antara lain yaitu yang pertama ada Prasasti Tangeran pada tahun 933 Masehi yang isinya Empu Sindok memerintahkan bersama permaisurinya Sri Wandrani. Untuk yang peninggalan kedua yaitu ada Prasasti Bangil. Isinya Empu Sindok memerintahkan pembangunan candi untuk tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakyan Bawang. Yang ketiga ada Prasasti Lor.
yang isinya Empu Sindok memerintahkan membangun Candi Jayamrata dan Jayam Stambo di Desa Anyok Lodang. Yang keempat, ada Prasasti Kalkuta. Isinya tentang peristiwa hancurnya Istana Malik Dharmawangsa, juga memuat silsilah raja-raja Medang Kamulan. Yang selanjutnya, dari peninggalan pada masa Hindu-Buddha ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan pada tahun 1041 Masehi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan yang letaknya di bagian barat Jawa Timur. Kerajaan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni Kerajaan Kediri dengan pusat pemerintahan di Daha dan Kerajaan Jenggala dengan pusat pemerintahan di Kahuripan. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Untuk peninggalan-peninggalan dari kerajaan ini antara lain yang pertama ada Prasasti Malengga. Isinya Garasakan telah mengalahkan musuhnya yang bernama Linggajaya dan mengusirnya dari Istana Tanjung. Yang kedua, ada 3 prasasti Garasakan lainnya. Isinya tentang lambang kerajaan, yakni Garuda Muka. Yang ketiga, ada prasasti Sirah Keting, yang isinya pemberian hadiah tanah oleh Raja Jayabaya pada Desa Nganten. Yang keempat, ada prasasti Jaring, memuat nama pejabat dengan nama hewan. Yang kelima ada prasasti Kamulan. Isinya tentang kemenangan Kertaraharja atas musuhnya yang mengganggu istana Katang-Katang. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Untuk sejarah perjalanan bangsa Indonesia sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari proses berdiri, berkembang, dan jatuhnya kerajaan-kerajaan yang pernah ada di bumi Nusantara. Seperti diketahui, perkembangan bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya bangsa lain. Hal ini karena letak wilayah Nusantara yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kebudayaan yang masuk ke wilayah Nusantara antara lain dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk itulah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara tidak bisa lepas dari pengaruh agama tersebut. Yang selanjutnya akan membahas tentang tokoh-tokoh sejarah sesuai dengan agama kerajaan dan pengaruh agama yang memegang peranan penting. Yang pertama ada masa pengaruh agama Hindu. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Ia adalah orang Indonesia asli yang belum terpengaruh oleh budaya Hindu. Oleh karena itu, ia tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan. Anaknya adalah Aswawarman dan dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan karena pada masa itu sudah ada pengaruh dari agama Hindu. Sementara raja yang paling bermuka adalah Mulawarman. Ia raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Yang selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Raja yang sangat terkemuka adalah Purnawarman. Ia raja yang gagah, berani, dan jujur terhadap tugasnya. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 450 Masehi di daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Agama Hindu di Kerajaan Tarumanegara diajarkan oleh seorang rahib bernama Gunawarman. Yang ketiga ada Kerajaan Bali. Di antara raja yang ada di Kerajaan Bali, Udayana Warmadewa adalah yang terkenal. Udayana adalah anak seorang putri Kamboja yang melarikan diri ke Jawa Timur dan menikah dengan putri Mahindra Datta. Ia bersama Permaisuri memerintah Kerajaan Bali
dengan arif dan bijaksana. Dari pernikahannya dengan Gunapriya lahir beberapa putra yang salah satunya adalah Airlangga. Yang selanjutnya ada masa pengaruh agama Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Sima. Ia memerintah dengan amat baik, keras, serta adil. Barang yang jatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan pada waktu ada pundi-pundi emas yang diletakkan dengan sengaja oleh utusan kerajaan lain, rakyat kerajaan ini menghindar dari pundi-pundi tersebut. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya merupakan pelindung agama Buddha dan penganut agama yang taat. Hal ini bukan suatu hasil perkembangan dalam waktu singkat dan tidak hilang begitu saja. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa dengan gelar Sailendra Wamsatilaka Sri Wirawai-Rimatana. Yang selanjutnya ada masa pengaruh agama Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Mataram kuno. Salah satu raja yang terkemuka pada masa kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Ia dijuluki raja yang gagah berani yang telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya. Ia dihormati oleh para pujangga karena dipandang sebagai raja yang paham akan isi-isi kitab suci. Rakyatnya dapat tidur nyenyak dengan tanpa rasa takut diganggu oleh penjahat. Yang selanjutnya ada Kerajaan Medangkamulan. Raja yang sangat terkemuka adalah Airlangga dengan gelar Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramatungadewa. Prasasti Pujangan menyebutkan bahwa Airlangga dapat menyelamatkan diri dari serangan raja bawahan bernama Wurawari yang diperalat oleh Sriwijaya. Airlangga masuk hutan dengan hanya diikuti seorang hambanya yang bernama Narottama. Pada saat itu Airlangga baru berusia 16 tahun. Ia masih amat muda dan belum banyak pengalaman dalam peperangan dan belum begitu mahir dalam menggunakan alat-alat senjata. Akan tetapi, Airlangga dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, maka ia dapat dibinasakan oleh kekuatan kejahatan. Selanjutnya Airlangga dapat membalikkan keadaan. Wurawari mendapat serangan Airlangga dengan diiringi oleh rakyat hingga keadaan menjadi dikuasai oleh Airlangga. Adapun bentuk muka bumi wilayah daratan dapat berupa pantai, dataran rendah, pegunungan, dataran tinggi, dan gunung. Adapun wilayah perairan meliputi sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.